Tahukah kalian kalau Indonesia termasuk salah satu dari kelima negara pendiri ASEAN? Indonesia sebagai salah satu pendiri dan anggota ASEAN tentunya memiliki peran sendiri di dalamnya. Berikut adalah bentuk kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN. Ada apa aja? Yuk kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabidikni ilman warjukni fahman. Apa kabar Ananda Soleh dan Soleha? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat serta lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi kali ini adalah lanjutan dari materi kita sebelumnya, di mana materi sebelumnya kita telah belajar tentang latar belakang terbentuk ASEAN serta Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN. Untuk kali ini kita belajar tentang bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Di antaranya bidang ekonomi, pendidikan, teknologi, sosial dan budaya, politik dan keamanan, serta bidang olahraga. Pada era globalisasi ini, Indonesia melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama dengan negara-negara ASEAN? Pertama, di bidang ekonomi. Kerjasama dalam bidang ekonomi merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan pendapatan negara. Kerjasama di bidang ekonomi diantaranya kerjasama melalui kawasan perdagangan bebas ASEAN Free Trade Area. Pembukaan kawasan perdagangan bebas. Kerjasama ini merupakan salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi yang mengizinkan setiap negara di ASEAN untuk secara bebas masuk ke negara anggota ASEAN. Dalam hal ini, warga negara tersebut dapat melakukan persaingan dari segi ilmu pengetahuan, tenaga, perdagangan, dan secara bebas dapat mencari pekerjaan. Kedua, ada IRI. IRI merupakan lembaga penelitian padi internasional. Merupakan balai penelitian yang ada di Filipina yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani beras, melipat gandakan hasil pertanian, serta mencegah kelaparan. Ketiga, peningkatan proyek industri. Setiap negara pasti memiliki jenis industri yang beragam. Dalam hal ini, semua bentuk kerjasama dalam proyek dilakukan untuk meningkatkan pembangunan dalam negeri ASEAN. Proyek industri yang dilakukan saat ini adalah pupuk, mesin diesel, dan abu soda. Selanjutnya di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Kerjasama ASEAN di bidang pendidikan diantaranya melakukan pertukaran pelajar atau mahasiswa. Pertukaran pelajar sebagai upaya penyetaraan kemampuan pemikiran. Calon-calon dipilih kemudian dikirimkan sebagai duta pelajar.
Selanjutnya, melakukan penyetaraan ijazah, di mana ijazah atau dokumen penilaian hasil belajar peserta didik yang diperoleh tersebut setara dengan ijazah jenjang pendidikan yang berlaku di negara ASEAN. Selanjutnya, membentuk kelompok peneliti antar negara, menetapkan kurikulum sekolah berdasarkan prinsip demokrasi, di mana suatu sistem yang mengutamakan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam pendidikan. Selanjutnya, bidang teknologi. Pertama, mengembangkan teknologi pasca panen secara bersama-sama. Membangun jaringan kota cerdas ASEAN. Itu tadi 3 dari 6 bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Untuk 3 bentuk kerjasama berikutnya akan kita bahas pada video berikutnya. Selanjutnya, untuk evaluasi hari ini, silakan buka buku paket IPS halaman 95 bagian C nomor 3 dan nomor 4, poin A dan poin B. Demikian materi kita untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.